Murad I lahir di kota Bursa sekitar tahun 1326 Masehi. Tahun yang sama ketika ayahnya, Orhan Ghazi, berhasil merebut kota itu dari Bizantium. Ibunya diyakini bernama Nilufer Hatun, seorang wanita keturunan Yunani Bizantium dari Yarhisar yang menjadi salah satu istri terhormat Orhan. Dari kecil, Murad tumbuh di tengah lingkungan militer, di mana keberanian dan strategi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia dididik langsung oleh ulama dan panglima ayahnya, serta akrab dengan ajaran sufisme dan semangat Ghazi atau jihad di jalan Allah yang menjadi jiwa awal kekuasaan Utsmaniyah. Ketika Orhan telah menua, Murad sudah sering mewakili ayahnya dalam urusan pemerintahan dan peperangan. Ia dikenal lebih tenang dan strategis dibanding kakaknya, Sulaiman Pasha, yang gugur lebih awal. Maka, ketika Orhan wafat sekitar tahun 1362, para emir dan ulama segera mengangkat Murad sebagai sultan baru tanpa banyak perdebatan. Dari titik inilah, ia akan membawa kerajaan yang baru tumbuh itu melangkah menuju panggung besar dunia, dari sebuah beylik kecil menjadi kekaisaran lintas benua. Langkah awal Murad setelah penobatan adalah memperkuat kontrol atas kota Bursa dan memastikan loyalitas para penguasa lokal di sana. Namun, ambisi terbesarnya justru berada di barat, di seberang Selat Dardanella, di dataran Eropa. Di masa ayahnya, pasukan Utsmaniyah sudah mulai menginjakkan kaki di Gallipoli, tetapi Murad mengubah pos tersebut menjadi pangkalan tetap untuk ekspansi lebih jauh ke wilayah Balkan. Dalam pandangan orientalis seperti Halil Inalcik dan Stamford Shaw, inilah awal dari European Phase Kesultanan Utsmaniyah, langkah strategis yang akan mengubah sejarah dunia. Sekitar tahun 1363, Murad memindahkan ibu kota dari Bursa ke Edirne, atau dulu bernama Adrianople, setelah menaklukkan kota itu. Pemindahan ini menandai perubahan orientasi politik Utsmaniyah dari Anatolia menuju Eropa Tenggara. Edirne menjadi pusat administratif, simbol ekspansi dan toleransi, tempat berdirinya masjid-masjid megah dan madrasah-madrasah yang menarik ulama dari Anatolia hingga ke Arab. Sejarawan Islam Sunni menulis bahwa ia membangun sistem pemerintahan yang lebih mapan dan memperkenalkan konsep diwan atau dewan pemerintahan yang mungkin berasal dari bahasa Arab dari kata diwan, dan memperkuat peran hukum Islam di wilayah kekuasaan. Penaklukan besar terjadi secara bertahap. Setelah Adrianople, Murad menundukkan Philippopolis atau Plovdiv, kemudian kota-kota penting di Bulgaria dan Makedonia. Pasukannya bergerak cepat, menggabungkan kekuatan berkuda Turki dengan strategi pengepungan khas Bizantium yang telah mereka pelajari. Pada tahun 1365, Bulgaria menjadi negara vasal Ottoman, dan pada dekade berikutnya, Serbia pun terlibat dalam serangkaian pertempuran yang menentukan masa depan Balkan kemudian. Pertempuran besar pertama Murad di Eropa adalah pertempuran Marisa atau Chernomen tahun 1371. Pasukan koalisi Serbia di bawah Vukašin dan Uljeza Marjavjević berusaha mengusir Utsmaniyah dari Balkan. Tetapi, serangan malam yang dilancarkan oleh pasukan Murad yang dipimpin oleh Lala Şahin Pasha menewaskan ribuan musuh. Sungai Maritsa dikatakan penuh dengan tubuh para bangsawan Serbia, dan kemenangan itu membuka pintu lebar bagi Utsmaniyah ke Makedonia dan Yunani Utara. Sejak itu, sejarawan Timur menyebut Murad sebagai Hudavendigar, yang berarti penguasa yang agung. Setelah kemenangan itu, Murad memperkuat kendali administratif di Balkan. Ia menunjuk gubernur-gubernur muslim dan non-muslim yang setia, menetapkan pajak dan sistem timar, serta memberi kebebasan terbatas kepada penduduk Kristen untuk tetap menjalankan gereja mereka dengan diharuskan membayar jizyah. Dalam catatan kronik Sunni, ia digambarkan sebagai penguasa yang adil, tegas terhadap pengkhianatan, tetapi lembut terhadap rakyatnya. Namun, sejarawan orientalis menilai kebijakannya juga sangat politis. Toleransi diberikan selama tidak mengancam stabilitas negara. Di tahun 1380-an, kekuasaan Murad semakin meluas. Albania, Makedonia, dan sebagian besar Bulgaria berada di bawah pengaruhnya. Ia juga berhasil menaklukkan Thessaloniki atau Salonika, meskipun kemudian direbut kembali oleh Bizantium untuk sementara. Selama periode ini,
Murad mengatur struktur militer baru dan membentuk unit Yanissari atau Yanissari, pasukan infanteri elit yang terdiri dari anak-anak non-muslim yang dididik dalam Islam dan loyalitas penuh kepada Sultan. Sistem ini kelak menjadi tulang punggung kekuatan Utsmaniyah selama berabad-abad kemudian. Murad tidak hanya mengandalkan pedang, ia memperkuat hubungan diplomatik melalui pernikahan, di antaranya dengan wanita bangsawan Turki dan Balkan. Dalam politik internal, ia memastikan stabilitas antara ulama, panglima, dan keluarga istana. Menurut sumber-sumber Islam, ia rajin mengunjungi masjid dan menjadi pelindung para sufi yang mendukung Ordo Mevlevi dan Bektashi yang memainkan peran penting dalam spiritualitas dan motivasi jihad tentara Utsmaniyah. Namun, konflik besar kembali datang dari barat. Koalisi baru Serbia, Bosnia, dan walinya dari Hongaria berusaha menghentikan ekspansi Murad. Hal ini memuncak dalam pertempuran Kosovo tahun 1389 Masehi, salah satu pertempuran paling terkenal dan simbolik dalam sejarah Balkan. Pasukan Utsmaniyah berhadapan dengan koalisi Kristen di dataran Kosovo Polje. Pertempuran berlangsung sengit. Catatan Bizantium menggambarkan darah mengalir di padang rumput, sementara tulisan Utsmaniyah sendiri menulis bahwa tentara Islam bertakbir hingga bumi bergetar. Dalam pertempuran itu, pasukan Murad berhasil mengalahkan koalisi Serbia. Namun setelah kemenangan, sebuah tragedi terjadi. Murad ditikam oleh seorang bangsawan Serbia bernama Miloš Obilić yang pura-pura menyerah. Terdapat banyak versi kisahnya. Sumber Islam menggambarkan Murad wafat dalam keadaan syahid di medan jihad, sedangkan versi Eropa menekankan elemen heroik pembunuhan sebagai martir Serbia. Dalam versi Utsmaniyah sendiri seperti Asik Pesazade disebutkan bahwa Murad tersenyum ketika mendengar berita kemenangan pasukannya, lalu menyerahkan nyawanya kepada Allah dalam tenang, tentunya dalam tikaman juga. Kematian Murad I menandai berakhirnya era awal ekspansi monumental Utsmaniyah di Eropa. Ia menjadi satu-satunya Sultan Ottoman yang wafat di medan perang. Jenazahnya dibawa ke Bursa dan dimakamkan di kompleks Huda Vendigar Cami. Sementara hatinya konon dikuburkan di Kosovo sebagai simbol pengorbanan dan cinta terhadap jihad di tanah Eropa. Dalam pandangan kaum Sunni, ia dihormati sebagai syahid fisabilillah. Dalam pandangan orientalis, ia dikenang sebagai pendiri struktur kekaisaran pertama yang terorganisir secara administratif dan militer. Sumber-sumber Islam menekankan ketawaduannya. Diceritakan bahwa Murad tidak menyukai kemewahan, lebih senang tinggal di tenda perang daripada istana sendiri, dan menolak dipanggil dengan gelar berlebihan. Ia menyebut dirinya pelayan umat Islam dan benteng bagi agama. Dalam masa pemerintahannya selama hampir 30 tahun, ia mengubah wajah kekuasaan Utsmaniyah dari kerajaan kecil menjadi kekuatan lintas benua yang menyaingi Byzantine dan negara-negara Kristen Eropa. Sementara itu, orientalis seperti Stanford Shaw dan Halil Inalcik menganggap Murad I sebagai arsitek sejati negara Utsmaniyah modern. Ia bukan hanya penakluk, tetapi juga organisator. Membangun sistem pemerintahan yang efisien, hukum yang stabil, dan loyalitas militer yang kuat. Dalam analisis mereka, di tangan Muradlah Utsmaniyah bertransformasi dari komunitas Ghazi menjadi negara terpusat dengan ambisi imperialisme. Kisah hidup Murad I diakhiri dengan paradoks. Wafat sebagai pemenang perang besar, tapi juga menjadi korban dalam momen kemenangannya itu. Namanya diabadikan oleh generasi selanjutnya, terutama oleh putranya Bayezid I yang akan melanjutkan cita-citanya dan membawa Utsmaniyah ke masa ekspansi yang lebih besar lagi. Hingga akhirnya ia akan bertemu dengan Timur Leng. Dengan wafatnya Huda Vendigar Murad I, dunia Islam kehilangan seorang pemimpin yang tak hanya gagah di medan perang, tetapi juga bijak dalam pemerintahan. Sejarah mengingatnya bukan semata karena darah dan besi, tapi karena visi yang menyatukan, menjadikan jihad, ilmu, dan keadilan sebagai dasar bagi sebuah kekaisaran yang akan bertahan lebih dari 6 abad kemudian. Inilah kisah Murad I Huda Vendigar, sang penguasa agung.